Pernah nggak sih ngerasa udah capek-capek olahraga, pas ngaca kok badannya gitu-gitu aja? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Frustrasi kayak gitu tuh wajar banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas kenapa latihan kamu mungkin mandek dan gimana cara memperbaikinya dengan 4 kunci sederhana. Coba deh, relate nggak sama situasi ini? Kamu udah rajin jogging, futsal bareng teman, sepedaan tiap weekend, tapi kok ya itu perut masih aja buncit, lemaknya nggak mau pergi-pergi. Ini masalah super umum loh, dan jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, ini dia nih intinya. Kamu mungkin udah kerja keras banget, udah keringetan, tapi pertanyaannya, udah kerja cerdas belum? Soalnya, menurut sumber yang kita bedah kali ini, kunci buat ngebentuk badan itu bukan cuma soal yang penting gerak, tapi gimana caranya bergerak dengan cara yang tepat buat tujuan yang tepat. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih semua keringat itu kayaknya sia-sia? Yuk kita dalemin bareng-bareng kenapa latihan kamu rasanya stuck dan gak ada hasilnya sama sekali. Jadi, sumber kita ini nunjukin ada dua biang kerok utamanya. Latihan yang salah dan pola makan yang berantakan. Dua-duanya penting banget emang. Tapi, kesalahan yang paling sering bikin orang stuck itu justru ada di cara mereka latihan. Makanya, kali ini kita bakal fokus ngebongkar pilar yang pertama dulu ya. Soal latihan yang bener itu kayak gimana. Nah, latihan cukup keras itu maksudnya apa sih? Apa harus lebih lama? Atau lebih sering? Atau jangan-jangan ada hal lain yang lebih penting? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya nih. Kesalahpahaman paling gede yang mungkin jadi penyebab kenapa badan kamu nggak berubah-ubah. Siap-siap, kita bakal bongkar mitos ini. Coba lihat perbandingan ini deh. Di satu sisi, kita punya kardio santai. Ya, kayak jogging, futsal, bulu tangkis. Di sisi lain, ada latihan beban yang terarah. Gini, penting banget buat dicatat. Kardio itu nggak jelek loh, bagus banget buat jantung. Tapi, kalau tujuan utama kamu itu ngebentuk badan, ngilangin lemak, dan nambahin otot, fokus kamu harus pindah ke yang kanan. Nah, kutipan ini ngena banget. Intinya itu bukan soal lama-lamaan olahraga, tapi soal efisiensi. 45 menit latihan beban yang intens itu bener-bener ngerusak serat otot kita. Tapi dalam artian yang bagus ya. Ini maksa badan buat ngebangun otot itu lagi jadi lebih kuat dan lebih besar. Nah, proses inilah yang ngebentuk badan kamu. Jadi pesannya jelas banget. Jangan cuma mikirin bakar kalori pas olahraga, tapi fokus bangun pabrik pembakar kalorinya, yaitu otot kamu. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang, kita ngomongin solusinya. Enaknya, sumber kita ini ngasih 4 kunci yang praktis dan gampang banget buat diikutin. Nah, ini dia nih roadmap-nya. Pertama, prioritasin latihan beban. Kedua, cari program yang pas. Ketiga, latihan sampai pol sampai maksimal. Dan yang terakhir, yang paling penting, konsisten. Yuk kita kupas satu-satu. Kunci nomor 1, geser fokus kamu ke latihan beban. Dan ini penting banget, dengerin baik-baik ya. Latihan beban itu bukan berarti harus ke gym ngangkat barbel segede gaban loh. Enggak, latihan pakai berat badan sendiri. Kayak push up, pull up, sit up, itu sama efektifnya. Intinya, ini cara paling cepat dan paling optimal buat ngebentuk otot. Kedua, jangan olahraga asal-asalan. Kamu butuh program, butuh rencana. Tapi tenang, kabar baiknya kamu nggak perlu keluar duit buat personal trainer mahal kok. Cukup modal Google atau YouTube aja. Cari aja misalnya full body workout program at home. Pasti keluar banyak banget program gratis yang bisa langsung kamu ikutin. Nah, ini nih kunci yang paling sering salah kaprah. Gimana caranya kita tahu latihan kita itu udah maksimal? Gampang, lupain durasi, lupain jam. Dengerin badan kamu. Tandanya ada dua. Pertama, jantung kamu deg-degan kencang. Kedua, dan ini yang paling penting, otot yang kamu latih itu rasanya panas, kayak terbakar. Kamu harus dorong terus sampai titik failure atau gagal. Maksudnya, sampai kamu benar-benar nggak kuat lagi ngelakuin satu repetisi pun dengan gerakan yang benar. Nah, rasa terbakar inilah sinyal buat badan kamu untuk berubah. Dan sekarang, kunci terakhir. Kunci yang bakal ngiket semua kunci lainnya. Kunci penentu antara sukses dan gagal. Angka ajaibnya adalah 3. Yap, 3 kali seminggu. Itu frekuensi minimalnya. Cuma butuh 3 kali seminggu buat ngasih sinyal yang konsisten ke badan kamu. Hey, ayo berubah. Dan tiap sisi nggak usah lama-lama kok. Cukup 45-60 menit aja. Tapi yang fokus dan intens. Ingat, konsisten itu ngalahin segalanya. Latihan 3 kali seminggu itu jauh lebih bagus daripada sekali sebulan tapi 5 jam. Oke,
4 kuncinya udah di tangan kamu. Tapi, ada satu lagi nih, elemen terakhir yang super krusial yang bakal nentuin kamu lanjut terus atau berhenti di tengah jalan, yaitu soal mindset dan ekspektasi. Coba perhatiin timeline ini baik-baik. Ini adalah realitanya. 1 sampai 2 bulan pertama, itu fase paling berat. Sumpah, badan kamu masih kaget, masih adaptasi, perubahan di cermin juga mungkin belum kelihatan. Dan jujur di fase inilah kebanyakan orang nyerah. Tapi, kalau kamu bisa lewatin fase ini, masuk bulan ketiga dan seterusnya, disitulah keajaiban mulai terjadi. Kamu bakal lihat hasilnya. Dan kalau kamu konsisten sampai setahun, wah, itu udah bukan latihan lagi, tapi udah jadi gaya hidup. Logikanya tuh simple tapi ngena banget. Kamu udah nyiksa badan kamu dengan kebiasaan jelek bertahun-tahun. Terus sekarang kamu ngarep bisa benerin semuanya dalam seminggu 2 minggu? Kan nggak masuk akal ya? Proses perbaikan itu butuh waktu, butuh sabar. Dan yang penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau sesekali gagal. Wajar kok. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi bisa nggak ya gue ngelakuin ini, tapi mau nggak gue komitmen. Kamu udah ngabisin waktu bertahun-tahun rusak badan. Sekarang, siap nggak buat nginvestasiin beberapa bulan aja buat ngebenerinnya? Ini bukan soal hasil instan. Ini soal investasi jangka panjang buat aset paling berharga yang kamu punya seumur hidup, badan kamu sendiri. Jawabannya ada di tangan kamu.